البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ringkasan seputar sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mulai dari beliau dilahirkan hingga peperangan, hingga beliau meninggal dunia, anak beliau, istri beliau, nanti akan dibahas satu persatu. Terakhir kita baca setelah Ghazwatut Taif, perang Taif, kemudian beliau menyebutkan sini apa? Perang apa kemarin? Perang Tabuk. Perang Tabuk dikenal juga dengan apa? Ghazwatul Usrah. Perang yang penuh dengan apa? Susah payah. Karena disebutkan di situ pada barakallahu fikum musim kemarau. Paham ya? Nah, hingga banyak orang yang istilahnya kesusahan. Tapi dalam kondisi seperti itu, Utsman bin Affan, Abu Abdullah Utsman bin Affan Dzunurain, beliau malah justru nyumbang sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Menyumbangkan hartanya. Kemarin dinukilkan menyumbang 100 ekor kuda. Kemudian barakallahu fikum, nah, harta yang disumbangkan itu kalau dibawa 1000 unta. Masya Allah, banyak sekali. Dan beliau juga mempersiapkan tentara-tentara perang dengan persiapan yang matang. Karena perang Tabuk kaum muslimin berjumlah berapa kemarin? 30.000 pasukan. Berapa? 30.000 pasukan perang Tabuk, Masya Allah. Bertambah terus ya. Kemarin Fatu Mekah, ketika Fatu Mekah berapa kemarin? 10.000. Kemudian banyak yang masuk Islam. Perang Hunain berapa ribu? 12.000. Sekarang perang Tabuk ini Ghazwatul Usrah, barakallahu fikum, berapa ribu Taufik? 30.000 pasukan, Masya Allah. Nah, kita lihat barakallahu fik. Pendapat yang sahih mengenai Ali bin Abi Thalib, beliau tidak ikut perang Tabuk bukan karena menyelisih, bukan karena takut, bukan karena lari dari peperangan, tapi beliau memang ditugaskan untuk mengurusi para anak-anak dan juga para wanita. Tapi orang-orang munafikun kowar-kowar di luar sana. Apa itu kowar-kowar? Berbicara. Paham ya? Kowar-kowar itu berbicara, ruas nyebarkan berita. Paham ya? Bahwasanya apa? Ali bin Abi Thalib ini menyelisih peperangan ini kok dibiarkan aja. Paham ya? Nah, padahal yang berbicara tersebut malah apa? Ketahuan. Siapa kemarin namanya? Nah, siapa pemimpinnya kemarin yang bicara di luar-luar, yang ngeritik Ali bin Abi Thalib, siapa kemarin? Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin. Ikut berangkat enggak perang Tabuk ini? Ikut berangkat enggak Irsyad? Ikut berangkat enggak? Ikut. Tapi pulang lagi sampai tengah jalan. Allah musta'an. Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa qad kharaja ma'ahu Abdullah bin Ubay ra'sun nifaq, tsumma raja'a min asna'i thariq, ya kan? Waktu itu Abdullah bin Ubay ikut perang, ikut berangkat, pemimpin kemunafikan ini, tapi pulang kembali ketika sampai tengah jalan. Allahul musta'an. Inilah keadaannya. Persis seperti kasusnya ketika perang apa sebelumnya waktu itu? Perang Uhud. Ya enggak? Kaum muslimin sudah bersatu padu 1000 pasukan, ternyata sampai tengah perjalanan digembos-gembosi oleh ini. Oknum ini, Abdullah bin Salul. 300 pasukan pulang, tinggal 700, bayangkan. Allahul musta'an. Tapi Allah Ta'ala, barakallahu fikum, tetap apa? Akan melindungi hamba-hambanya walaupun di perang Uhud terjadi kekalahan. Nah, syahidnya orang munafikun dimanapun mereka berada, ketika di saf-saf kaum muslimin tidak membuat apa? Tidak bikin berhasil, tidak bikin tenang, bikin onar, ribut. Paham ya? Membikin apa istilahnya? Keruh suasana. Kalau orang-orang munafikun ada di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi dalam masalah perang ini, bahaya sekali. Nah, barakallahu fikum, bahaya sekali ketika terjadi perang kemudian ada orang-orang munafikun situ. Kita lanjutkan. Wa takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nisa wa dzurriyyah. Wa man 'adarahu Allah minar rijal mimman la yajidu dhahran yarkabuhu aw nafaqatan takfih. Dan yang tidak ikut perang, maksudnya
menyelisih Rasulullah SAW dari kalangan wanita dan anak-anak kecil dan orang-orang dari kalangan laki-laki yang Allah telah berikan udzur. Siapa itu di antaranya yang berikan udzur? Di antaranya adalah orang-orang yang tidak menjumpai kendaraan. Dhahron itu kendaraan. Paham ya? Artinya punggung itu dinaikin. Nah, yaitu dari kalangan orang yang tidak punya kendaraan yang dia naiki dan juga tidak punya nafkah perbekalan yang cukup. Itu kasih udzur, dikasih udzur. Wa takhallafa munafiqun kufran wa inadan wa kanu nahwa 80 rajulan. Bayangkan ini. Dan di perang Tabuk tersebut orang-orang munafikun mereka apa? Mereka tidak ikut perang. Bukan karena ada udzur, tapi karena kekufuran dan karena pembangkangan. Jumlah mereka waktu itu 80 orang. Di antaranya siapa tadi di antaranya? Abdullah bin Ubay bin Salul, raisul munafikin. Bayangkan itu. Peperangan, nah barakallahu fikum. Karena peperangan ini nanti jumlahnya lumayan gitu loh. Lawannya itu ngeri lawannya. Paham ya? Karena ini menghadang dan juga apa istilahnya menghadapi tentara yang sangat besar, tentara Romawi. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum yang mereka ingin berbalas dendaman itu. Nah, yang waktu itu ketika barakallahu fikum perang Mu'tah sempat terpukul mundur walaupun enggak menang secara total tapi kan mereka balas dendam inginnya. Padahal ketika perang Mu'tah jumlahnya sudah banyak. Jumlah mereka berapa kemarin? 200.000 pasukan, bayangkan. Kaum muslimin cuma berapa kemarin di perang Mu'tah? Hah? Berapa? Berapa kemarin? 3.000 ya. 3.000 pasukan ngelawan berapa tadi? Ngelawan 200.000, bayangkan. Masya Allah, perbandingannya tidak sebanding. Wa takhallafa usatun, dan ada juga yang tidak ikut perang dari kalangan ahli maksiat. Dikatakan usah, berbuat maksiat. Nanti dihajar oleh Rasulullah SAW, bayangkan. Nah, ini kisahnya hajar Ka'ab bin Malik. Antum lihat kisahnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, disendirikan hadisnya panjang itu kisahnya apa? Dihajarnya Ka'ab bin Malik. Seperti siapa? Misal Murarah bin Rabi' wa Ka'ab bin Malik wa Hilal bin Umayyah, tsumma taballahu alaihim ba'da qudumihi sallallahu alaihi wasallam bi 50 lailah ini. Mereka semuanya dikatakan usat, telah berbuat maksiat. Paham ya? Kemudian Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Setelah apa? Datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa hari tadi? 50 hari. Setelah 50 hari diapakan? Selama 50 hari diapakan? Dihajar, didiamkan. Nah, enggak diajak bicara. Fasara sallallahu alaihi wasallam famarra fi tariqihi bil Hijr. Nama tempat ini. Kemudian berjalan Rasulullah SAW. Kemudian beliau setelah berjalan melewati ketika di perjalanan namanya tempat Hijr. Fa'amarahum alla yadkhulu alaihim buyutahum illa an yakunu baqin. Kemudian Rasulullah perintahkan mereka agar mereka tidak masuk rumah-rumah mereka kecuali dalam kondisi dalam keadaan mereka menangis. Kisahnya dalam Sahih Bukhari Muslim, bisa dilihat sendiri. Wa alla yusrabu illa min bi'ril naqah, dan hendaknya mereka tidak minum kecuali dari sumur naqah. Wa makanu ajanu bihi min ghairihi yut'imuhu lil ibil, dan kalau seandainya mereka sudah terlanjur membuat adonan untuk dimakan, maka hendaknya diberikan makanan tersebut untuk untanya. Wa jazaha sallallahu muqanni'an. Kemudian Rasulullah SAW berjalan melewati dalam keadaan muqanni'an, dalam keadaan apa? Menggunakan helm terbuat dari besi. Paham ya? Tertutup. Nah, karena biasanya kalau perang pakai helm itu aman. Fabalagha sallallahu alaihi wasallam Tabuk, kemudian sampailah Rasulullah SAW kepada tempat yang Tabuk, Ghazwatut Tabuk. Tahun berapa? Bulan apa kemarin Hasan? Perang Tabuk? Bulan apa? Bulan Rajab tahun berapa? 9 Hijriah. Naam. Wa fiha 'ainun tabiddu bi syai'in minal ma' qalil. Di situ ada mata air. Nah, barakallahu fikum, yang sedikit memutih. Fa kasurat bi barakatih. Kemudian dengan berkahnya Rasulullah SAW, nah barakallahu fikum, nah tambah banyak. Maksudnya apa? Maksudnya di situ barakallahu fikum ada mata air. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, dan juga ada di situ juga tambah banyaklah air tersebut dengan berkahnya Rasulullah SAW. Ma'ama syuhida min barakati du'aihi, ya kan? Bersamaan apa yang disaksikan berupa apa? Keberkahan doanya fi hadil ghazwah, dalam peperangan ini. Min taksirit ta'am, makanan yang awalnya sedikit menjadi banyak makanan itu. Nah, Masya Allah.
alladzi kana hasilul jaysh jami'ihi minhum miqdar ans al-barikah, yang waktu itu cuma membawa barakallahu fikum, yang kesimpulannya waktu itu tentara masing-masing tentara cuma membawa sedikit. Paham ya? Barakallahu fikum mungkin hanya setangkai atau berapa, sedikit intinya. Fada'allahu azza wa jalla Fada'allaha azza wa jalla fa'akalu minhu. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala, mereka makan dari perbekalan tersebut. Wa mala'u kulla wi'ain kana fi dzalikal jaish. Masyaallah. Masing-masing bejana, masing-masing tempat, wadah dipenuhi dengan makanan tadi itu. Dengan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang terkadang seperti itu. Paham ya? Mungkin antum pernah merasakan. Jadi pernah ada suatu ketika ikhwah dia naruh beras di suatu tempat. Ya kita semoga benar itu berkah ya. Ditutup sama dia. Setiap hari dia ngambil beras itu, ngambil dimasak. Sampai dia ngomong sama istrinya, "Ini kok beras enggak habis-habis ini?" Kata istrinya, "Jangan dilihat, biarkan aja. Nanti insyaallah semoga diberkahi." Ternyata benar. Beras itu enggak habis-habis. Tapi begitu dibuka terakhir tinggal 1 sendok habis. Maksudnya apa? Maksudnya kadang yang namanya keberkahan itu kadang enggak nampak gitu. Dalam arti enggak nampak itu kita tanpa melihat pun kok rasanya kok enggak habis-habis gitu loh. Iya enggak? Antum mencari nafkah, mencari rezeki, kadang hasilnya sedikit tapi kok dipakai untuk makan tiap hari kok ada terus gitu loh. Masya Allah, keberkahan. Al-barakatu minallah, keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dikit lagi. Wa kadza lamma atishu da'allahu ta'ala faja'at sahabatun fa'amtarat fasharibu hatta rawau wahtamalu thumma wajaduha lam tujawizul jaish lam tujawizil jaish. Artinya apa? Demikian pula ketika mereka haus, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba datang awan mendung, turunlah hujan. Akhirnya mereka apa? Minum dari air hujan tersebut sampai mereka kenyang. Paham ya? Mereka kenyang, hilang apa? Rasa hausnya. Paham ya? Kemudian mereka pun bawa. Dan mereka menjumpainya, ternyata apa? Ternyata hujan tersebut tidak sampai melewati tentara-tentara yang ada. Maksudnya cuman sekitar situ aja hujannya itu, enggak semuanya hujan itu loh. Paham ya? Karena apa? Untuk memberikan keberkahan pasukan tadi itu di antaranya. Masya Allah, masih agak ada tambah sedikit panjang, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.